janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus, Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya semua? Kami percaya di tempat ini saudara pasti baik-baik saja. Dan dari tempat ini kami menyambut saudara, selamat datang, selamat bergabung dengan kami di live streaming ibadah Grace of Christ Community Church pada hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan memberikan hari ini kepada kita untuk kita bisa berkumpul di tengah-tengah keadaan apapun yang sekarang saudara sedang alami. Kita percaya bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus dan kita bisa bersama-sama berkumpul hari ini untuk beribadah bersama-sama di live streaming fellowship pada hari ini. Kami mengucap syukur dan hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersama-sama berfellowship, kita akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus dan juga menerima pengurapan minyak zaitun yang telah didoakan. Maka masih ada waktu dan kesempatan bagi saudara-saudara sekalian sekarang untuk mempersiapkan yaitu roti dan anggur dan juga mempersiapkan minyak zaitun untuk bersama-sama kita menjalankan ibadah pada hari ini. Dan kami juga mempersilahkan saudara untuk masih ada kesempatan untuk membagikan link dari live streaming hari ini kepada sebanyak-banyaknya saudara, sanak saudara, juga rekan-rekan kerabat lainnya untuk bersama-sama tergabung dalam ibadah live streaming pada hari ini. Dan saudara bisa bagikan ke sebanyak-banyaknya kontak di HP saudara untuk kita bisa bergabung dan bersuka cita hari ini untuk menikmati ibadah hari ini. Puji Tuhan, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa, kita menundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di sorga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Sama-sama yang percaya katakan amin. Maka kami bersyukur karena hari ini adalah hari di mana kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Merasakan, menikmati kasih Bapa yang besar dalam kehidupan kami.
Bahkan Engkau Bapa yang mengenal setiap kami, pribadi lepas pribadi. Sejak kami dalam kandungan, Tuhan sudah mengetahui dan mengenal setiap kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari bersama-sama dengan bangga naikkan pujian ini, katakan, Bapa, Engkau mengenalku lebih daripada apapun. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kini aku percaya. Ini yang kami percaya, Tuhan, tiada yang mustahil. Amin. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Katakan, ku ikuti
setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan yang setia, Kau yang mengenal setiap kami. Kami berkumpul menyembah-Mu, kami berkumpul memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Kami nikmati hadirat-Mu, Kau menjamah setiap kami, Kau memperbarui setiap kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesuslah kekudusan kami, Yesuslah kebenaran kami. Engkau ada dalam kami, kuasa-Mu menjadi nyata, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa setiap jemaat-Mu Tuhan, kasih-Mu melimpah bagi setiap mereka, membalut setiap luka mereka dalam nama Yesus. Hiralalaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba, hiralaba. Hinemaya, ralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba. Hininamaya, nama, hiralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba. Hinemaya, ralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba, hiralaba. Kurialalaba, hiralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba, hiralaba. Hiralalaba, hiralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba, hiralaba. Hiralalaba, hiralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba. Kurialalaba, hiralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba, hiralaba. Nananaba, hiralaba, 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 hiralaba. Hiralalaba, hiralaba, hiralaba, shikinaba, hiralaba, hiralaba. Haleluya, 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 haleluya. Engkau mengangkat setiap penderitaan mereka Tuhan. Engkau telah menanggung setiap sakit penyakit kami. Dan di kayu salib Tuhan katakan, tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Tuhan telah berikan pemulihan bagi setiap kami. Tuhan telah berikan pemulihan bagi bangsa kami. Dan berkat-Mu dicurahkan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Yaranama yaralaba yaralaba shikinama yaranama yaralaba. Yaralaba 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 shikinama yaranama yaralaba. Yaralaba yaranama yaranama yaralaba shikinama yaralaba. Terima kasih Tuhan. Jiwa kami telah dimerdekakan di dalam Kristus. Dan jika Yesus ada di pihak kami, siapakah lawan kami? Tidak ada. Kami percaya setiap kami ada di dalam Yesus. Dan Yesus ada di dalam kami. Maka hari ini kami mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Yesus Kristus.
kekasih jiwa kami, memelihara hidup kami, Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih di kesempatan yang indah di hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan kebenaran firman-Mu yang akan memerdekakan setiap pribadi kami. Maka biarlah Tuhan di dalam fellowship live streaming ini, kami doa siapapun yang bersama-sama, yang hadir, yang mendengar, yang telah bergabung, yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, apapun masalah yang sedang dihadapi, bahkan di tengah-tengah situasi ini, Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Bapa, Roh Kudus Kau yang menjamah setiap hati, Roh Kudus Kau yang bekerja tanpa batas di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Tuhan sukacita, damai sejahtera-Mu melimpah buat setiap pribadi kami. Tuhan pimpin pemberitaan kabar baik ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Kami percaya saudara bersukacita dimanapun saudara berada. Dan kita bersukacita boleh bersama-sama lagi di dalam fellowship live streaming Grace of Christ Community Church. Dan dimanapun saudara berada, saudara boleh tengok kiri kanannya. Dengan senyum bilang sama kiri kanannya dan katakan, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya kita sangat berharga di mata Tuhan. Dan hari ini tema kita di dalam streaming fellowship yaitu berserah kepada Yesus. Di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, Tuhan mau hari ini engkau mengerti bahwa hanya kepada Dia saja Dia mau diandalkan. Hanya kepada Dia saja Dia mau kita bergantung kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Dan ayat yang akan kita baca hari ini dan biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Kita akan buka di dalam Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca dari ayat yang ke-22 sampai dengan ayat 32. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara bisa lihat di screen, akan ditampilkan. Dan biarlah hari ini kebenaran firman ini akan menjadi berkat buat kita dan menguatkan setiap pribadi kita. Dikatakan demikian. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman.
Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut, atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat 32 kalau saudara bisa lihat, kita baca bersama-sama, 2-3. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Haleluya. Jadi ketika saudara membaca ayat ini, poin yang terutama adalah hubungan tentang suami istri yang dimaksud bukan saja sekedar tentang hubunganmu di rumah dengan suamimu atau dengan istrimu, tetapi yang terutama ini adalah tentang hubungan Kristus dan kita sebagai jemaat. Untuk saudara memahami hari ini, di dalam ayat 22 dikatakan, hai istri tunduklah kepada suami. Itu mau kasih tahu bahwa jemaat, Tuhan mau jemaat tunduk kepada Kristus. Kata tunduk itu artinya berserah penuh kepada Dia, benar-benar menyerahkan seluruh hidupmu hanya kepada Dia. Akhir-akhir ini banyak orang suka memiliki pemahaman yang agak berbeda dengan kata berserah. Kadang-kadang orang menggunakan kata terserah. Terserah itu seperti orang menyerah. Tapi kalau berserah itu artinya engkau menaruh percaya penuh kepada mempelaimu, kepada kekasihmu, kepada orang yang mengambilmu sebagai istri. Itu sebabnya hari ini Tuhan mau kasih tahu, dialah suami kita, dialah calon mempelai pria kita. Dia yang telah datang ke dalam dunia. Dikatakan suami meninggalkan bapaknya dan bersatu dengan istrinya. Itu sebabnya Kristus telah meninggalkan bapaknya untuk datang ke dalam dunia dan bersatu dengan kita. Karena sejak awal dunia, Tuhan katakan, aku membenci perceraian. Dan maksud dari kata ini bukan tentang saudara. Ini bukan tentang kita saja. Tapi ini tentang hati Bapa kepada kita. Karena ketika Adam makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat, mulai hari itu hubungan Bapa dengan Adam terpisah, hubungan Bapa dengan manusia terpisah. Dan situasi itu membuat hati Bapa membenci. Itu sebabnya karena kebenciannya dia gak suka keadaan itu terjadi, dia cari cara bagaimana untuk bisa mempersatukan lagi manusia dengan Bapa di sorga. Dengan jalan satu-satunya, dia berikan anaknya yang dia kasihi. Sehingga hari ini saudara dan saya telah menjadi satu dengan Bapa, telah menjadi satu dengan Kristus. Kita adalah mempelai wanitanya. Kristus adalah mempelai pria kita. Hari ini di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, Tuhan mau engkau datang berserah kepada Dia. Mungkin kau sedang mengandalkan medis, itu bukan hal yang salah, itu hal yang baik. Kau mengandalkan obat-obatan, itu hal yang baik. Tapi lebih daripada itu, Tuhan mau engkau datang dan mengandalkan Dia. Firman-Nya berkata, berbahagialah yang mengandalkan Tuhan dan diberkatilah yang mengandalkan Tuhan. Karena Dia mau engkau memahami, kau tidak akan pernah salah ketika engkau datang berserah penuh kepada Dia. Karena Dia telah membelimu, Dia telah mengambilmu sebagai mempelai wanitanya. Dan engkau bukan milikmu lagi. Engkau sekarang telah menjadi milik Kristus. Itu sebabnya Tuhan berkata, tunduk, berserah, serahkan hidupmu sepenuhnya. Kenapa? Apa alasannya Tuhan mengatakan ayat ini? Ada beberapa poin yang akan kita bahas. Dan biarlah saudara diberkati. Boleh senyum dulu. Boleh tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama, apa alasannya Tuhan mau saudara dan saya berserah penuh kepada Dia? Di dalam ayat 23 dikatakan demikian. Ini ayat yang keren banget. Dikatakan karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, Dialah yang menyelamatkan tubuh. Katakan Kristus adalah kepala. Nah, maksudnya kepala apa? Kepala adalah tempat berpikir. Kepala adalah tempat merancangkan segala sesuatu. Kalau saudara digambarkan sebagai tubuh, artinya saudara nggak perlu berpikir. Tubuh hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh kepala. Untuk bilang hari ini apa alasannya saudara berserah kepada Dia? Karena yang pertama, saudara dan saya ada di pikirannya Bapa. Engkau ada di pikirannya Dia. Engkau ada di dalam rancangannya Dia. Dan ketahuilah hari ini, rancangannya buat saudara dan saya, Dia tidak pernah punya rancangan yang buruk.
Dia hanya punya satu rancangan. Rancangannya damai sejahtera untuk memberikan kepadamu hari depan penuh dengan harapan. Haleluya. Supaya hari saudara bersuka cita. Engkau ada di pikirannya Tuhan. Apa yang kau mau khawatirkan? Itu sebabnya dia mau engkau datang kepada dia berserah. Karena kalau di dalam pikirannya dia, kita aman. Di dalam rancangannya dia, kita pasti bahagia. Kita pasti sukacita. Maka biarlah dimanapun saudara berada, di rumahmu, dimanapun kau sedang menonton live streaming ini, katakan di dalam hatimu, aku ada di pikiran Bapa. Ucapkan, aku ada di pikiran Bapa. Supaya hari ini engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir. Dia tahu apa yang sedang dia rancangkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pernah saudara mungkin kalau hari-hari ini kita kadang-kadang suka keluar ya dari rumah. Terus kemudian habis keluar tiba-tiba kita berasa tubuh kita kayak ada yang berubah. Aduh, ini jangan-jangan gejala. Kenapa? Kayaknya tadi habis ketemu ini, ketemu itu. Terus kemudian gara-gara tubuh kita ngerasain sesuatu, pikiran kita mulai melayang kemana-mana. Untuk bilang sama saudara secara sederhana, kalau kita saja ngerti ketika tubuh kita merasakan sesuatu, otak kita berpikir, apa yang harus kita lakukan dengan tubuh ini? Lebih lagi Bapa di sorga. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan saudara, dia nggak akan mungkin diam. Dia pasti khawatir kepada saudara. Dia nggak mau saudara dalam bahaya. Dia nggak mau saudara sampai terjadi apa-apa. Dia akan jaga saudara. Dia akan lindungi saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Maka hari ini itu sebabnya kenapa Tuhan katakan berserah. Itu sebabnya Tuhan katakan taruh kepercayaanmu penuh kepada Dia. Karena engkau di pikiran Tuhan. Kau ada di hatinya Dia. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, apa alasannya Tuhan mau bilang sama saudara? Bahwa engkau harus berserah kepada Dia. Benar-benar bergantung sama Dia. Yang kedua, di ayat yang ke-25 dikatakan begini. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Haleluya. Dikatakan hai suami, kalau kita udah ngomong tentang hai suami ini berarti Kristus. Dikatakan Kristus, kalau ngomong istri adalah jemaat berarti Kristus kasihilah jemaat. Artinya dari sisinya Tuhan, dari sisinya Bapa, dari sisinya Yesus, Dia mau kasih tahu sama saudara bahwa Dia sangat mengasihimu. Dan kata kasih yang digunakan di sini adalah kasih agape, artinya kasih yang tanpa syarat, yang menerimamu apa adanya, apapun keadaanmu, apapun ketidaksempurnaanmu, apapun situasi yang sedang kau hadapi, apapun kekhawatiran dan ketakutanmu. Hari ini ada kabar baik buat saudara, engkau ada di pikirannya dan kau sangat dikasih oleh Bapa. Haleluya, engkau sangat dikasih. Pegang itu, Dia tidak pernah meninggalkanmu, Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Kau ada di dalam kasih-Nya. Dan firman Tuhan pernah berkata di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan artinya menghadiahkan. Kalau saudara pernah terima hadiah, saudara tahu dari hadiah itu, nilai hadiahnya, harga hadiahnya, saudara tahu bahwa dari harganya berapa besar orang yang memberikan itu mengasihi saudara. Itu sebabnya kalau suami beri hadiah kepada istri rumah, itu berarti dia sangat mengasihi istrinya. Kalau ada yang belum ngasih, percayalah saudara akan diberkati. Amin. Puji Tuhan. Dan kalau ada suami yang memberikan hadiah mobil atas nama istri, artinya dia benar-benar sangat mengasihi istrinya. Nah Tuhan mau bilang, Bapa di sorga untuk membuktikan kasih-Nya kepada kita, Dia gak main-main kasih hadiahnya. Dia kasih satu-satunya anaknya yang Dia miliki, yang the best, yang terbaik, yang tidak ada noda, yang tidak ada celah. Bahkan itu kesayangannya Dia sendiri. Dia beri semuanya buat kita untuk bilang sama kita, I love you so much. Aku sangat mengasihimu. Supaya hari ini ketika engkau datang kepada Dia, jangan pernah ragukan kasih-Nya. Sekalipun ada keadaan yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupanmu, percayalah kasih-Nya tidak pernah berubah. Kasih-Nya senantiasa selalu menyertaimu sampai selama-lamanya. Haleluya. Dia sangat mengasihimu. Bila hari ini kau mengerti kenapa Dia mau engkau mengandalkan Dia. Kenapa Dia mau engkau berserah penuh kepada Dia. Taruh percayamu kepada Dia. Karena kasih-Nya gak pernah berubah. Amin. Yang ketiga. Apa alasannya Tuhan mau hari ini engkau datang dan berserah kepada Dia. Yang ketiga. Kita lihat di ayatnya yang ke-26. Dikatakan begini.
untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Yang ketiga, ketahuilah di dalam rancangan Tuhan, dia cuma punya tujuan satu, yaitu supaya saudara dimuliakan. Dalam keadaan situasi yang sangat menakutkan hari ini, banyak orang-orang hidup dalam ketakutan. Banyak orang-orang hidup dalam kekhawatiran. Banyak orang-orang hidup dalam kepanikan. Tapi saudara dan saya, hari ini Tuhan mau engkau berserah kepada Dia. Dan supaya engkau tidak menjadi takut. Dan ketika engkau tampil di tengah-tengah situasi yang sedang terjadi, engkau tidak ada ketakutan dan kekhawatiran. Disitulah orang akan lihat, kok bisa member Grace of Christ Community Church, semua orang lagi panik, semua orang lagi stres. Tapi saudara, bersama dengan keluargamu, bersama dengan seluruh member Grace of Christ, tidak ada ketakutan. Orang akan tanya, apa rahasianya? Gimana caranya? Dan mereka akan datang kepada saudara dan minta didoakan. Dan disitulah saudara akan dimuliakan. Haleluya. Orang akan melihat Yesus melalui kehidupanmu. Orang akan melihat kekuatan Kristus yang ada di dalammu. Sehingga orang akan cari saudara. Dan melalui hidupmu, percayalah, akan banyak orang di sekelilingmu, tetanggamu, orang-orang yang ada di orang-orang yang kau kasihi. Mereka akan datang kepadamu untuk minta diberikan kekuatan. Karena kekuatan yang ada padamu akan menular, akan berdampak bagi banyak orang di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Tuhan katakan, berserah. Kenapa? Karena tujuan Tuhan atas hidupmu tidak pernah salah. Tujuan Tuhan atas hidupmu tidak pernah mau menyakitimu. Tujuan Tuhan itu menempatkan engkau menjadi cemerlang. Glorious church, yaitu engkau dimuliakan. Di dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Itu sebabnya hari ini berbahagialah, percayalah. Tuhan sangat mengasihimu. Dan yang terakhir di ayat yang ke-29. Yang keempat, poin yang keempat. Apa alasannya Tuhan mau engkau berserah kepada Dia? Dikatakan demikian, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Yang keempat, kenapa Tuhan mau engkau berserah? Karena Dia mau kasih tahu sama saudara, kalau engkau adalah mempelai wanitanya, gambaran juga tubuh Kristus, Dia akan senantiasa merawat saudara. Yang namanya merawat itu di dalam pemahaman sesungguhnya memiliki arti mengasih makan supaya bisa bertumbuh. Semua suplemen yang dibutuhkan untuk bisa bertumbuh, Dia akan sediakan. Itu artinya Tuhan mau kasih tahu, dalam situasi apapun, Dia akan merawat saudara sehingga saudara berbuah banyak bagi kemuliaan namanya. Makanya saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu khawatir. Engkau adalah miliknya. Dia nggak akan pernah meninggalkan saudara. Dia mau merawat saudara. Bahkan dikatakan bukan hanya sekedar mengasuh, Dia juga merawat saudara. Dia mengasuh dan merawat saudara. Mengasuh itu artinya memberi apa yang diperlukan, semua kebutuhannya. Yang namanya merawat itu artinya Dia memberi penghiburan. Di tengah-tengah kesusahan, Dia mau saudara bahagia. Di tengah-tengah masalah dan tantangan, Dia mau saudara bahagia. Karena Dia gak mau melihat saudara susah. Dia gak mau lihat saudara sedih. Dia gak mau lihat saudara menjadi kecewa. Itu sebabnya Dia datang, Dia memberikan kehidupannya buat kita. Supaya hari ini kau menerima damai sejahtera, kau menerima kebahagiaan. Bahkan yang lebih daripada itu, Dia beri Roh Kudus buat kita. Supaya Roh Kudus menjadi penolong. Percayalah, Roh Kudus lebih kuat daripada daging ini. Roh Kudus akan menuntun saudara. Roh Kudus akan menolong saudara. Roh Kudus akan memberikan kemampuan saudara bisa melewati masa ini. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Diberkatilah kita semua. Dan saya simpulkan sedikit. Hari ini yang pertama, kau ada di pikirannya Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Rancangan yang baik terjadi atasmu. Yang kedua, kau sangat dikasihi. Dia tidak pernah meninggalkanmu. Kasihnya gak pernah berubah. Yang ketiga, dalam pikirannya, Dia punya tujuan untuk memuliakan saudara. Dan yang terakhir, Dia ada untuk senantiasa merawat saudara, menolongmu, menghibur engkau sampai selama-lamanya. Diberkatilah kita semua, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu, hamba terbatas untuk menyampaikan kebenaran ini. Tapi Roh Kudus biarlah Engkau yang menyempurnakan setiap kata, setiap kalimat. Karena kami percaya kebenaran-Mu akan memerdekakan setiap pribadi kami.
Terima kasih Tuhan, Kau telah memilih kami menjadi milik-Mu, menjadi mempelai wanita-Mu, menjadi istri-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di pikiran-Mu. Kami bersyukur kami sangat dikasihi. Kami bersyukur Kau punya rancangan yang luar biasa untuk membawa kami Tuhan, yaitu kepada kemuliaan yang sedang Kau janjikan buat kami. Kami berterima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena kami tahu Kau pasti menjaga kami, merawat kami, mengasuh kami, sampai Kau datang kembali menjemput kami dalam kemuliaan. Maka hari ini kami katakan, kami berserah hanya kepadamu. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah masa ini, kami hanya berserah. Kami berserah penuh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Jamah setiap hati yang hadir hari ini melihat live streaming ini, dimanapun mereka berada, kami mau berkomitmen, menaruh percaya penuh. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kebimbangan, tidak ada lagi ketakutan dan kekhawatiran. Karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau pembela bagi setiap pribadi kami. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus, Kau telah berkorban bagi kami. Kami tidak meragukan lagi kasih-Mu atas hidup kami. Jamah setiap keluarga, jamah setiap hati. Siapapun hari ini yang mendengar kebenaran ini, diubahkan, dipulihkan, dibangkitkan imannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ini saatnya kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya berkata, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan, setiap kali kamu makan dan minum, perbuatlah. Kalau saudara ada di pikirannya Tuhan dan dia selalu ingat kita, dia cuma mau dia diingat. Dan cara satu-satunya untuk mengingat dia adalah menerima tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya di tempat di mana saudara berada, siapkan roti dan anggur. Kalau saudara tidak punya roti dan anggur seperti yang Grace of Christ miliki, saudara bisa ambil roti, potongan roti tawar, atau saudara ambil juga minuman yang memiliki rasa anggur, dan kita akan menerima bersama-sama. Imani apa yang saudara lakukan. Ini bukan ritual, tapi kita mau menikmati kebaikan Tuhan. Karena percayalah Dia mengasihimu. Mari kita angkat roti saja. Mari bersama-sama kita bersyukur. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu. Bapa, kami bersyukur inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib. Kami percaya kami semua telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan oleh anugerah karya salib Kristus, kami telah dibenarkan, kami telah disucikan, menerima kemuliaan dan disempurnakan. Bahkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, hari ini kami telah menjadi sembuh. Tidak ada kutuk, bahkan tidak ada satupun virus dapat menyentuh kehidupan kami, tubuh kami, bahkan keluarga besar kami terproteksi sempurna. Kami telah diberkati dan hidup dalam segala kelimpahan. Di masa resesi ini, kami tidak akan pernah kekurangan. Sebagaimana Ishak menabur di masa kelaparan dan diberkati menuai berlipat kali ganda, kami pun, anak-anak-Mu, milik-Mu, kami akan menikmati kelimpahan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah dipenuhi Roh Kudus. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi kekhawatiran. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, di akhir zaman ini kami hidup di dalam kuasa kebangkitan Kristus. Terima kasih Bapa, di atas kayu salib semua sudah selesai. Kami percaya apa yang kami imani, apa yang kami minta sudah Engkau selesaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Mari bersama-sama dengan sukacita. Bapa, kami bersyukur. Kami menerima anugerah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, yang telah ditumpahkan dari atas kayu salib. Kami percaya kami ada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Janji-Mu tidak mungkin batal dalam kehidupan kami. Pasti digenapi. Iya dan amin. Terima kasih Bapa. Kami telah menerima pengampunan dosa dan penebusan kekal.
Kami telah menerima pendamaian dan jaminan keselamatan kekal. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna. Kami dijaga malaikat, seluruh keluarga besar kami terproteksi sempurna. Tidak satu pun yang tertular, terpapar virus ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran untuk hidup dan berkuasa, menang atas semua keadaan. Menang atas semua keadaan, menang atas semua situasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Kami telah menerima kelimpahan kasih karunia, kemuliaan, ciptaan yang baru. Menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kami bersama dengan keluarga besar kami akan pesta perkawinan anak domba. Memerintah dalam kerajaan 1000 tahun dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Maka kami serahkan juga saudara yang punya minyak, boleh angkat minyaknya. Maka kami berdoa, setiap tetes minyak zaitun yang dipegang oleh umatmu, member Grace of Christ maupun siapapun yang memegang minyak, kami percaya minyak ini telah dikuduskan. Itu penuh kemuliaan, menjadi tanda kemuliaan, menjadi tanda bahwa Roh Kudus ada di dalam kami, menjadi penolong, penghibur yang menyertai kami sampai kesudahan zaman. Roh Kudus adalah materai bahwa kami milik kepunyaan Bapa sampai selama-lamanya dan tidak akan pernah terhilang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak zaitun ini dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh oles di dahi, saudara boleh oles di hidung saudara, boleh ditaruh di ambang pintu, dan imani saudara semua terproteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak untuk fellowship live streaming pada hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Maka kami serahkan semua member dan semua yang menonton, yaitu Fellowship Live Streaming Grace of Christ Community Church pada hari ini. Tuhan berkati setiap rumah tangga selalu bahagia, selalu damai sejahtera, saling kasih setia sampai selama-lamanya. Roh Kudus mengurapi, lebih-lebih memberikan kami damai sejahtera. Tidak ada satupun yang ketakutan dan kekhawatiran, tidak ada yang panik menghadapi situasi ini. Dan biarlah kami diberi iman yang teguh, kekuatan untuk menghadapi badai ini dan melewat dan lolos dan melihat kemuliaan yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap pribadi kami. Setiap anak-anak juga dimeteraikan, dipagari studi sekolah mereka, walaupun mereka di rumah, diberikan keberhasilan menjadi anak-anak yang luar biasa. Tuhan pakai dengan luar biasa, punya masa depan yang cemerlang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan Grace of Christ Community Church ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Pastor Joshua bersama dengan Pastor Elizabeth dan seluruh keluarga.
selalu dalam perlindungan Tuhan. Hikmat marifat yang daripadamu senantiasa menyertai untuk senantiasa Tuhan membagikan kabar baik ini, menjadikan kami semua murid-murid Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan pakai dalam pelayanannya dengan luar biasa. Seluruh pastor yang bersama-sama, seluruh member Grace of Christ juga terproteksi sempurna, tidak satu pun tertular virus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami doa Pak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh jajaran, para TNI, Polri, Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan di dalam menangani kasus ini Tuhan. Kami doa agar tidak satu pun mereka yang tertular, bahkan pejabat-pejabat yang tertular hari ini Tuhan jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan juga Tuhan seluruh tim medis, dokter yang bersama-sama bahu-membahu, pagari mereka, lindungi mereka, beri mereka hikmat untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kami doa mata rantai virus ini diputuskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada lagi pertambahan korban. Kami doa Tuhan agar berhenti dalam nama Tuhan Yesus, dan biarlah Tuhan kasih-Mu dilimpahkan bagi Indonesia. Selamatkan bangsa ini, sayangi bangsa ini sebagaimana Engkau mengasihi kami. Sayangi bangsa ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, di masa resesi pun Indonesia diberkati, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami berdoa, haleluya. Dan angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa di sorga, cinta kasih yang sempurna di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi, memelihara setiap pribadi kita, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua akan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama katakan, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikan-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih Anda baru saja mengikuti Fellowship Live Community Church. Kami percaya Anda telah diberkati dengan mengikuti ibadah Fellowship Live Streaming Grace of Christ Community Church hari ini. Kami percaya Anda makin diberkati dengan memberi dukungan Anda melalui persembahan ibadah online BCA dengan nomor 8700 133177. Persembahan 1/10 8700 105777. Bagi Anda yang ingin mendapat dukungan doa, kami tayangkan nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Silakan foto atau screenshot nomor yang tertera di layar. Kami akan berdoa bagi saudara. Kami juga mengundang saudara untuk ikut berdoa Grace Prayer bersama-sama pada pukul 9 malam. Yang pertama kita akan berdoa untuk keluarga kita. Yang kedua kita akan berdoa untuk bangsa Indonesia. Bagi yang belum berlangganan dalam channel YouTube ini, kami mohon untuk pencet tombol subscribe dan lonceng, supaya bila kami melakukan live streaming ini, otomatis Anda akan memperoleh notifikasi pada handphone Anda. Terima kasih bagi Anda yang telah menjadi subscriber kami, dan tetap di rumah saja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.